Bapak Ibu Guru, salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan membagikan seri tentang asesmen bagian yang pertama, yaitu asesmen sebagai bukti pembelajaran. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Pandangan paradigma lama tentang asesmen. Nah, ini kita dapat lihat melalui sebuah informasi yang diberikan oleh guru ketika mengakhiri kegiatan atau topik pembelajaran. Anak-anak, minggu depan kita ulangan ya. Bagaimana kira-kira respon anak-anak? Atau bagaimana juga dengan respon orang tua? Pada umumnya, anak-anak menjadi stres. Ya, segala macam persiapan dengan cepat dipersiapkan. Orang tua pun juga ikut resah tentang ulangan yang akan dihadapi minggu depan. Nah, ini adalah pandangan paradigma yang lama. Sebab pada pandangan paradigma lama, asesmen atau penilaian itu adalah penilaian bentuk angka. Itu juga menunjukkan penghakiman, ya, sesuatu hal yang tidak bisa diubah. Sekarang sudah ada remedi, tetapi itu pun juga akan menghasilkan angka. Ya, jika tidak tuntas, ya tidak tuntas, atau tidak naik kelas, tidak naik kelas. Dan akhirnya kalau tidak lulus, tidak lulus. Semua adalah berbicara tentang angka. Bahkan ada deskripsi sedikit ya. Penilaian itu juga berbicara tentang ranking atau leveling. Siapa yang peringkat 1 atau siapa yang masuk 5 besar. Dan penilaian berbicara tentang kriteria ketuntasan minimal. Ya, siapa yang tuntas atau siapa yang tidak tuntas. Penilaian juga selalu ya tes tulis. Selalu soalnya itu seperti ujian tulis. Bahkan anak-anak yang kelas 1 sudah mengikuti penilaian paradigma yang lama ini. Ya, paradigma lama. Anak-anak menjadi stres. Nah, bagaimana dengan kurikulum merdeka? Kita akan lihat perkembangan paradigma yang baru. Ya, penilaian atau asesmen itu adalah informasi dan monitor belajar. Jadi kalau monitor berarti akan ada di awal, di tengah, dan di akhir. Dan ini menunjukkan informasi perkembangan dan pencapaian. Ya, apa yang dicapai oleh murid saat ini dan yang direncanakan berikutnya. Penilaian adalah umpan balik dan memahami murid. Ya, ini lebih ke arah bagaimana pembelajaran saat ini, bagaimana respon murid, ya apakah mereka sudah memahami atau belum. Penilaian adalah kemampuan prasyarat. Ini berarti penilaian ada di depan dan rencana. Sehingga apakah sudah ada topik-topik prasyarat yang dikuasai oleh murid. Nah, sehingga pada asesmen ini akan lebih bermakna bagi murid. Dan penilaian atau asesmen ini merupakan dukungan belajar bagi murid. Jika hal itu adalah demikian, maka murid akan menjadi lebih semangat, berbahagia, tidak stres, dan ini merupakan kebutuhan. Jadi asesmen atau penilaian ini merupakan kebutuhan bagi guru ya untuk menerima informasi, memonitor belajar, kebutuhan bagi murid ya sebagai dukungan, dan juga kebutuhan bagi orang tua ya karena ada perkembangan dan pencapaian yang lebih informatif. Nah, sekarang kita akan lihat prinsip-prinsip asesmen itu sendiri. Prinsip asesmen yang pertama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran. Nah, ini dari mulai belajar, saat belajar, hingga akhir belajar. Ini contohnya ya, asesmen mulai belajar. Ini melihat ke belakang. Apa yang sudah diketahui murid tentang materi ini? Ini adalah asesmen diagnostik ya. Pengetahuan latar apa yang
dimiliki murid berkaitan dengan materi ini. Ini bisa dibuat dalam bentuk pertanyaan, survei, ya, pengisian kuesioner, dan ini lebih menarik lagi. Ya. Berikutnya, melihat ke dalam. Apa yang dipelajari atau dikuasai murid-murid ketika belajar bersama dengan saya? Kesulitan atau kendala apa yang dialami murid dalam menguasai konsep atau keterampilan ini? Apakah murid saya mengalami salah paham terhadap materi? Ini bisa disebut sebagai umpan balik, refleksi, atau penilaian antar sesama teman. Ya, ini bisa dibentuk dalam sebuah diskusi, ya, sharing dan sebagainya. Ini lebih menarik lagi, ya. Berikutnya adalah pertanyaan melihat ke depan. Apakah saya sudah bisa beranjak ke materi berikutnya? Berdasarkan asesmen dan pemetaan, rencana perbaikan apa yang akan saya lakukan dalam pembelajaran berikutnya? Ya, jadi penilaian ini ada informasi, ada tindak lanjut. Nah, kita lihat prinsip berikutnya. Asesmen atau penilaian memberikan informasi dan umpan balik bagi guru untuk merencanakan tindakan selanjutnya. Jadi bukan hanya penghakiman dan penilaian saja, scoring dan leveling, tetapi guru dapat memiliki rencana yang memenuhi kebutuhan murid. Ya, karena ada informasi dan umpan balik. Prinsip asesmen berikutnya, ini adalah adil, proporsional, valid, dan reliable. Jadi adil bagi semua murid karena mencakup perkembangan tiap-tiap murid. Proporsional, ini sesuai dengan porsinya, valid, dan reliable, dapat dipertanggungjawabkan. Karena menjelaskan kemampuan dan dapat digunakan sebagai pengambil keputusan langkah selanjutnya. Prinsip asesmen berikutnya merupakan laporan perkembangan murid. Ya, ini bagi guru, orang tua, dan murid. Ya, titik dasar atau titik fokus utamanya adalah perkembangan murid. Tetapi laporan ini dapat digunakan bagi guru, orang tua, dan murid itu sendiri karena memiliki informasi dan juga kesederhanaan bahasa. Ya, ini sangat bagus sekali. Prinsip asesmen berikutnya merupakan refleksi mutu pembelajaran. Kenapa? Karena digunakan sebagai cerminan untuk mengetahui apa yang baik, ya, apa yang kurang untuk diperbaiki, dan apa yang perlu ditingkatkan. Bagian akhir kita lihat di sini sebagai kesimpulan kita, asesmen bukan alat pengumpul nilai, tetapi proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan, perkembangan, dan pencapaian belajar murid. Jadi, saat kita di paradigma yang lama, asesmen itu hanya penilaian, ulangan, hasilnya adalah nilai, ketuntasan, peringkat, dan deskripsi tentang pencapaian. Nah, itu adalah paradigma yang lama. Paradigma yang baru, asesmen ini adalah proses pengumpulan, pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan, perkembangan, dan pencapaian belajar murid. Dan ini merupakan rujukan atau merupakan dasar-dasar untuk merencanakan perbaikan dan perkembangan selanjutnya. Dan ini bisa dibaca oleh murid, guru, bahkan orang tua. Bapak, Ibu, guru, mari kita memberikan asesmen yang memerdekakan murid, sehingga murid merasa gembira ketika asesmen itu diadakan dan menjadi sebuah kebutuhan. Mari kita belajar untuk memberikan asesmen yang memerdekakan murid tersebut. Terima kasih.